Oke, kembali lagi bersama Hukum ID pada siang hari ini. Kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan sidang lanjutan Kenny pada hari ini. Bersama saya sudah ada saksi ahli untuk bisa menjelaskan sebagai saksi ahli untuk melihat sejauh mana beliau untuk menjelaskan kasus Kenny ini sampai hari ini. Bagaimana kabar Abang? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Bisa Abang jelaskan dulu untuk sidang kali ini Abang dihadirkan sebagai saksi ahli nih Bang ya? Iya. Abang melihatnya kasus Kenny ini melihatnya seperti apa? Iya, pertama kan ini kan kasus dakwaan soal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. Nah, unsur tindak pidana penggelapan itu pada dasarnya dia sangat berhimpitan dengan unsur onrah mati dalam hukum perdata. Karena secara melawan hukum memiliki suatu barang. Iya. Nah, kan artinya kepemilikan barang itu bertentangan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ada padanya bukan karena kejahatan, kan gitu. Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, kan gitu. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Jadi semua unsur-unsur ini pada dasarnya adalah menggunakan diksi dalam hukum perdata. Oleh karena itu, karena dia berhimpitan, makanya kalau dengan menggunakan ajaran teori di otonomi Van Head Material Strabe yang dari Demir Seven bahwa memang hukum pidana itu pada dasarnya boleh saja sih dia membuat definisi sendiri. Bisa. Tetapi kalau tidak dibuat definisi, maka dia merujuk kepada domain dari definisi dari unsur pasal itu yang definisinya berada dalam bidang hukum lain. Nah, 372 itu unsurnya memang kan unsur keperdataan kan? Berhimpit dengan unsur perdataan, memiliki suatu barang yang sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan. Secara melawan hukum artinya melawan hukum keperdataan. Sehingga harus ada namanya on rehmate terlebih dahulu yang tentunya diukur oleh ahli hukum perdata. Makanya untuk menarik ada tidaknya pidana kan harus ada pendapat ahli hukum perdata di situ, yaitu supaya lebih objektif. Itu satu ya. Yang kedua juga memang yang dilihat itu kan ini kan pelakunya banyak. Ya belum tentu juga terpenuhi semua unsur pasal 55 kan. Iya, kita kan objektif saja kan. Makanya biar hakim menilainya apakah Bu Kenny terpenuhi atau tidak, apakah Bu Kenny itu lebih kepada menjalani profesinya misalnya sebagai in-house legal counsel gitu ya, itu silakan dari fakta-fakta. Yang jelas saya sebagai ahli itu objektif saja untuk menjaga parameter, jangan sampai kita error in persona. Itu yang kedua. Yang ketiga kan juga tadi majelis kan mempertanyakan soal sudah ada perdamaian ya kan, apa bisa digunakan RJ untuk memperingan. Ya saya katakan silakan saja kan, sah-sah saja karena Mahkamah Agung juga ada RJ-nya. Kalau seandainya terjadi perdamaian untuk meringankan atau misalnya sudah memang konflik sudah selesai, JPU menuntut bebas, itu sah-sah saja, itu bagus juga. Itu bagi saya tidak ada masalah dalam konteks ilmuwan gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi yang terakhir Bang, masukan dan harapan Abang dalam sidang nanti kelanjutannya ke depan dengan kasus Kenny ini. Iya. Dari pandangan semua. Ya tentunya persidangan hari ini luar biasa dan saya sangat senang juga dari tim lawyernya menggali kan, ibu jaksanya juga menggali, karena kan pada posisi saya hadir dari siapapun saya kan bertindak objektif. Nah, kedepannya juga mudah-mudahan fakta semakin terungkap supaya kita memutus dengan benar. Ya harapannya juga konflik selesai, harmoni dan bisa kembali semula. Ada lagi Bang? Saya pikir cukup ya. Cukup. Terima kasih banyak. Oke. Ya. Demikian perbincangan kami dengan hari ini. Sampai jumpa.